Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial seri terbaru untuk PHP. Jadi saya akan bikin sebuah tutorial e-office. Jadi ini saya bikin untuk pemula yang udah paham PHP sampai tingkat lanjut. Mungkin video ini tidak ada apa-apanya. Dan saya mulai dari ini, Bootstrap. Sebelum Bootstrap saya akan bikin dulu folder lokal saya. Jadi saya menggunakan SAM. Saya udah download SAM terbaru. Kalau saya udah install beberapa bulan yang lalu ya. Cuman yang untuk sekarang, jika baru di download SAM-nya, saya rasa sama dengan SAM yang saya pakai sekarang ya. Nah, saya akan bikin suatu folder baru di localhost saya. Di htdoc. Jadi kalau pakai SAM itu dia ada di folder di sistem C, di partisi C, SAM htdoc. Mungkin teman-teman yang lain ada sedikit perbedaan letak foldernya. Nah, saya bikin folder baru di htdoc namanya e-office ya. E-office. Jika sudah, di text editor saya akan buka folder yang saya bikin tadi, e-office. Nah, di sini saya akan bikin satu file baru, langsung saja ya, index.php. Jadi saya nggak bakalan ribet-ribet, kita langsung saja. Saya usahakan sesederhana mungkin. Jadi jika sudah bikin index di localhost, saya akan cari folder e-office tadi. Nah, ini. Lalu ke Bootstrap, ambil yang di docs ini. Di menu docs, biasanya di introduction ini ada yang bisa langsung kita kopikan gitu. Mana yang komplitnya? Oh, kayaknya yang versi 53 nggak dikasih yang komplit. Jadi kita copy dulu yang ini, meta, belum ada CSS-nya. Nah, ini udah ada CSS belum ya? Nah, ini CSS Bootstrap. Yang ini JavaScript Bootstrap. Oke, kalau gitu kita kopikan yang ini. Saya akan paste di index.php tadi. Saya akan save. Lihat hasilnya di localhost. Nah, ini udah masuk nih. Cuman saya butuh satu lagi, jQuery CDN ya. Nah, jQuery CDN ini kita butuh untuk beberapa pendukung. Jadi ini library untuk pendukung JavaScript. Saya pakai biasanya yang uncompressed ini nih. Nah, copy, kita balik ke text editor. Saya akan kasih jarak ya biar nggak susah lihatnya. Jadi ini kan JavaScript Bootstrap, di atasnya saya taruh nih JavaScript untuk jQuery. Saya akan save. Oh ya, setelah menambahkan ini dia nggak akan ada perubahan di tampilan ya. Selanjutnya kembali ke web Bootstrap. Saya butuh popper nih, popper.js. Popper.js, kita kopikan popper.js-nya saja. Karena yang baris nomor 2 ini Bootstrap main.js sudah kita kopikan tadi. Nah, ini dia Bootstrap main.js. Jadi Bootstrap yang popper.js kita posisikan setelah jQuery. Nah, ini yang hello world saya hapus. Ini saya bikin judulnya e-office. E-office. Oh ya, halaman login dulu ya biasanya. Saya kasih e-office save. Jadi ini seri yang selanjutnya akan saya bikin rutin untuk e-office. Nanti isinya macam-macam deh, yang unik-unik, yang lain dari yang lain, cuman yang paling simpel, nggak ribet. Jadi biasanya di e-office ini kan halaman login dulu ya. Ini di atas ini sudah ada login e-office.
Selanjutnya saya butuh halaman login. Balik lagi ke Bootstrap. Kita cari di sini form. Mana form? Ini form. Forms overview. Di overview, nah dia udah nyediain satu blok atau satu bagian HTML yang udah jadi tuh halaman loginnya. Nih. Jadi saya kopikan aja nih, copy. Tekan paste di sini. Paste, save. Lihat di tampilannya. Cuman nih mentok sampai ujung ke ujung ya. Saya akan atur di sini pakai, bagi teman-teman yang belum paham kelas-kelas Bootstrap, ikuti aja dulu. Cuman bagi yang sudah belajar mungkin paham ya, fungsi kelas row apa, fungsi call ini kolom ya, MD4. Jadi karena kolomnya di dalam satu row itu dari kiri ke kanan itu 12 row, jadi saya bagi 3, jadi 4 hasilnya. 4 tambah 4 tambah 4, 12. Nah, yang di tengah-tengah ini akan saya sisipkan si form kita tadi. Ini dia. Saya akan cut, kasih jarak, paste. Nah, biasanya saya kasih komen nih di sini. Kasih komen. Ini punyanya siapa gitu. Jadi nanti kalau codingnya udah rame, kita nggak susahnya nyarinya. Div yang ini punya siapa gitu. Jadi div yang ini punya si row. Kasih aja row gitu ya. Nah, save. Saya akan lihat hasilnya di browser. Kita butuh jarak dari atas ke bawah sini sedikit. Saya akan tambahkan di form ini. Tambahkan kelas. Jadi di Bootstrap itu ada istilahnya margin bottom, itu disingkat jadi MB. Kalau salah nilai tertinggi itu 5 ya. Saya akan coba. Ternyata saya tidak bisa sisipkan di form. Kita cut aja yang ini, taruh di row. Nih. Kelasnya ke copy juga dong. Hapus kelas, sisakan MB5. Refresh. Masih tidak bisa. Atau yang tertinggi itu nilainya 4. MB, maaf. MB ini margin bottom. Harusnya saya kasih MT, singkatan dari margin top. Nah, tuh. Dikit kali ya kalau 4. Kasih 5 dah. Kita kasih 5 dong. Nah, ini udah lumayan nih. Nah, email address, password. Saya akan ganti username dan password ya. Jadi kita nggak pakai email-emailan dulu deh. Yang simpel-simpel aja dulu. Username. Dan ini tipenya jangan email. Kita ganti jadi teks. Kita nggak pakai fitur untuk cek email ya. Yang ini komen saya hapus juga. Nah, kurang lebih satu blok input ini segini aja, yang simple aja gitu. Formnya saya kasih method post. Nah, ini yang pakai for ini saya hapus aja ya, biar makin simple kelihatannya. Yang ID kita nggak pakai dulu, tujuannya juga sama biar simple. Nah, yang ini kita nggak pakai fitur check me out. Ini submit saya ganti komennya ini masuk. Hasilnya seperti ini. Nah, sangat simpel sekali ya. Kalau sudah, metodenya udah post. Jadi coding PHP nya saya biasa taruh di paling bawah. Nah, tuh. Ini metode kita perlu menambahkan atribut atau properties name di sini ya. Name. Jadi ini username. Yang ini password. Ini password. Save. Ini name-nya juga saya kasih masuk. Nah, balik kita ke codingan PHP-nya. If, saya biasa pakai if kayak gini ya. If is set post.
masuk, jadi maksudnya jika si post masuk ini ada, maka yang akan dikerjakan atau yang akan dieksekusi adalah blok coding yang ada di dalam if ini. Nah, jadi jika ini diklik masuk, saya akan tes dulu nih, work atau tidak gitu ya. Masuk, diklik save. Berarti tombol masuk kita nih udah bekerja. Untuk bisa berinteraksi dengan database, kita butuh coding koneksi ya. Jadi saya bikin satu file baru lagi, new file, namanya koneksi.php. Nah, coding PHP untuk koneksi sebenarnya satu baris aja ya kalau yang versi terbaru ini. Kalau yang sebelumnya tuh 2 baris. Yang simple maksudnya ya. Kalau yang mau rumit sih bisa ratusan. Nah, biasanya saya kasih variabel K, singkatan dari koneksi, sama dengan MySQL query variabel bukan variabel dan bukan juga MySQL query, cuman MySQL connect. Nah, jadi di dalam fungsi MySQL connect ini ada 3 variabel, 4, dipisah dengan koma. Nah, yang pertama itu alamat hostnya, karena saya masih pakai server lokal ya localhost aja. Terus usernya saya pakai root aja, karena saya bukan nggak mau ya, cuman malas aja bikin user baru di SAM ya, atau di phpMyAdmin. Dan ini buat passwordnya kosong kalau root, karena saya belum set password. Dan yang di bagian keempat ini nama database. Saya akan bikin dulu databasenya di localhost phpMyAdmin. Saya akan bikin satu folder maksudnya database ya, office. Kalau sudah create, nah databasenya jadi. Balik kita ke VS Code. Sini kan saya kasih nama database kita tadi, office save. Nah, ini buat ngetesnya ya, yang paling simpel tuh kayak gini, office terus bikin nama file koneksi kita tadi, enter. Jika tidak ada error berarti koneksi kita berhasil. Oke, kalau sudah kita hapus ini, kita balik lagi ke index. Nah, di database saya akan bikin satu tabel baru, user ya. Biasanya saya butuh 6 field, maksudnya 6 kolom. Go. Nah, di tabel user yang pertama itu username tentunya ya. Username di sini saya kasih aja 254. Dia jadi index primary ya. Oke, sudah. Di password saya juga akan kasih 254. Terus di sini nama, nama ya, bahasa Indonesia aja lagi nih. Namanya 254 juga. Terus di sini role ini tingkatannya gitu. Mungkin dia tuh sebagai admin, user atau super admin gitu ya. Biasanya saya kasih 55 aja nih. Lalu di sini fotonya teks aja ya, teks. Yang saya akan kasih nilai defaultnya itu default.png. Jadi nanti kita akan menyediakan foto dengan name default png ya. Jika sudah, satu lagi apa ya, aktif atau enggak aktif kali ya, aktif, statusnya ini aktif atau enggak aktif. Kasih varchar atau boolean ya, varchar aja deh ya, aktif tidak aktif. Saya kasih aja 10, enggak 15 deh, dilebihin aja gitu. Sebenarnya kalau dilebihkan ini belum memenuhi standar ya, cuman ini kan tujuannya bukan untuk mencari standar, tujuannya untuk belajar gitu. Kalau mau buat nyari lisens atau akreditasi gitu ya silahkan baca buku, jangan tutorial.
Nah, kalau sudah, saya akan bikin satu user di sini. Username yang pertamanya mungkin admin mungkin. Passwordnya juga admin. Saya nggak kasih MD5 ya, karena saya tujuannya buat ngesimpelin semuanya sesimpel mungkin. Jadi namanya di sini administrator atau apa ya? Yang punya aja kali ya. Yang punya enggak. Yang punya namanya Onah ya. Onah. Bagusnya saya kasih di sini Onah juga. Onah. Jadi si Onah ini yang punya kantor nih ya. Role-nya admin ya. Nih, admin. Jadi statusnya saya kasih aja ini manual dulu, aktif ya. Go. Nah, kita udah punya satu user di sini ya, satu data. Selanjutnya balik ke coding. Di sini, nah jika diklik tombol masuk, yang akan dikerjakan adalah blok yang di sini. Nah, jadi saya akan proses dulu si username. Jadi username ini kita harus pakai fungsi mysql real escape string. Nah, di sini dia parameter pertama itu koneksi. Jadi di koneksi saya tadi bikin variabel k. Jadi kita tinggal panggil variabel k di sini. Oh iya, sebelum memanggil variabel k, kita harus include-kan dulu di sini ya. Biasanya kalau include saya taruh dia paling atas. Buka tag PHP. Dan saya akan include. Di dalamnya kita include kan nama koneksinya koneksi.php ya. Kasih aja di dalam sini. Kutip koneksi.php. Save. Satu lagi tambahkan session start. Jadi ini untuk mengaktifkan fungsi session ya. Kalau sudah, saya akan balik lagi ke sini. Nah, yang parameter kedua tuh variabel postnya. Yang pertama username diambil dari sini. Nah, ini dari name username. Jadi dia harus sama nih, name username dengan index post ini harus sama. Nah, karena kebetulan inputnya ada 2, selanjutnya itu password. Saya juga kasih variabelnya jadi password. Jadi mysql real escape string ini untuk mencegah mysql injeksi tingkat rendah gitu ya. Masih bisa dijebol juga kalau seandainya udah master ya. Cuman kalau yang abal-abal mah saya rasa nggak jebol ya sama si mysql real escape string. Atau memang ada kelemahan lain atau celah lain. Nah, jika sudah kayak gini, kita cek gitu data yang diinput ini dengan fungsi variabel query. Saya biasa kasih namanya di sini untuk itu ya, proses ya. Jadi saya kasih namanya ini proses, variabel proses. Proses karena terlalu banyak digit, saya jadikan aja p. Jadi variabel p sama dengan mysql query variabel. Dia juga butuh variabel dari koneksi. Setelah itu parameter kedua sintak SQL. Di sintak SQL saya akan lakukan select data, select all from user, where username sama dengan and password sama dengan ini. Jadi kita tinggal kopikan nih variabel username untuk mengisi value dari sintak SQL kita. Nih. Save. Karena kita pakai ini ya, ada kolom aktif, kita tambahkan satu lagi. Yang aktif aja diseleksi ya. Oh, maaf, harusnya yang aktifnya nanti aja deh. Jadi kita cek variabel count. Karena count terlalu banyak, saya singkat aja dari C. Variabel C sama dengan mysql 6 row. Jadi ini fungsinya untuk hitung
seberapa banyak baris yang akan didapatkan dari sintak SQL ini. Nah, kita masukin aja nih variabel P ke dalam sini. Jadi saya akan echo kan nanti echo variabel C. Kita tes dulu nih berapa yang didapatkan datanya. Misalnya saya isi sembarang nih 0 katanya kan. Terus saya coba isi yang benar. Oh nah 1. Nah gitu. Jadi logikanya kalau 1 berarti berhasil login. Kalau 0 bla 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 berarti gagal login. Gitu aja kok, sesimpel itu. Jadi ini nggak perlu kita ekokan lagi. Selanjutnya kita pakai logika if. Jadi dari hasilnya tadi, if variabel C besar dari 0 berarti berhasil login ya, berasal dari 0, maka kita ekokan berhasil login. Dan kondisi else nya echo gagal login. Tuh, mau cancel dulu, saya mau ulang dari awal. Ketik sembarang, klik masuk, gagal login. Sekarang kita gunakan username dan password yang benar, berhasil login. Oke, jadi kalau kita berhasil login, di sini saya akan lakukan seleksi data satu kali lagi. Karena biasanya jika sintaks ini udah kepake di fungsi yang ini, dia nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi kopikan aja nih, si proses ini kita copy lagi. Di proses ini kita copy lagi ke baris ini nih. Karena P udah ada di sini, saya kasih aja nih P2, singkatan dari proses kedua. Seleksi, maksudnya sintak SQL-nya masih sama. Lalu di sini saya akan ambil data ya, atau row ya, row. Cuman row terlalu banyak, saya singkat aja jadi R. Variabel R sama dengan MySQL fetch asok variabel P2 biar sama-sama serasi ya. Ini kan kita pakai P2, saya akan kasih juga di sini R2. Jadi kita tahu si P2 ini pasangannya R2 gitu. Nah, jadi si R2 sumbernya dari P2. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan mengaktifkan variabel sesi. Variabel session. Nah, atau set variabel session aja ya komennya. Jadi variabel session itu selalu kayak gini. Variabel session di dalam ini ada index. Indeksnya ini yang akan membedakan setiap session yang satu dengan yang lainnya. Jadi saya akan aktifkan si username, terus password, terus kita juga butuh nama, terus ada lagi apa ya, foto tadi ya, foto. Nah ini nilainya kan belum ada ya, kita assignkan dulu nilainya dari variabel R2. Variabel R2 yang pertama itu username, indeksnya username. Kopikan aja biar cepat. Yang ini dismiss dulu, jangan sekarang. Password, yang ini nama, yang ini foto. Jadi ini diambil dari ini nih, perulangan MySQL fetch asok. Kita jadikan session. Tujuannya jika kita berpindah ke file yang lain, nilai variabelnya ini masih ada gitu. Oke, jika sudah set variabel session, selanjutnya kita tinggal redirect ya. Saya biasa pakai JavaScript sih, nggak pakai apa yang dari PHP. Yang dari PHP itu kadang-kadang suka error, apalagi kalau pemula nanti jadi susah ya. Jadi yang jarang error ini yang pakai JavaScript. Nah, yang JavaScript ini biasanya saya pakai yang perintah simpel-simpel aja. Yang pertama itu alert. Enggak usah alert kalau berhasil login ya. Langsung aja redirect ke file tujuannya.
dia ada dua parameter. Yang kedua ini underscore self supaya dia reload di tab yang sama. Nah, ini tujuannya nih, kita mau redirect atau alihkan ke file yang mana. Jadi setelah berhasil login, saya mau alihkan ke home.php. Save. Karena ini ada file baru yang kita butuhkan, saya akan bikin file baru namanya home.php. Nah, di home.php ini kita isi dulu nih, selamat datang di e-office. Save. Oke, sudah kita tes apakah langsung work atau ada error. Nah, saya langsung aja nih yang benar nih, ona klik masuk. Nah, ini dia, selamat datang di e-office. Kita langsung cek variable sessionnya ada atau enggak gitu ya. Jadi si variable session ini untuk bisa aktif, kita butuh di awal-awal ini panggil dulu tuh session start. Tuh, setelah itu kita akan print r si variable session ya. Kalau print r kita nggak butuh indeksnya sih, langsung aja variable underscore session. Kita refresh. Nah, di sini ada nih. Jadi si session tadi dalam bentuk array. Indeks yang pertama itu kode pengguna. Kode pengguna 10. Si username ona, statusnya user, passwordnya ona gitu. Aduh, namanya juga ona ya. Fotonya default.png ya. Nah, ini sekarang kita udah berhasil login ya. Selanjutnya saya akan lanjut ke untuk mengolah atau membenahi home.php kita. Jadi untuk awal di video yang pertama ini saya sampai sini dulu. Jadi tujuan saya bikin ini karena ada yang banyak bertanya tentang login. Saya yakin walaupun masih pemula, semangat belajarnya tinggi, jadi saya bikin tutorial yang paling simple deh gitu. Saya juga nggak pakai banyak-banyak bahasa buku karena saat belajar bahasa buku itu bikin susah gitu. Oke, itu aja.